Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso dengan nomor induk mahasiswa 0533222956 yang dimana saya berasal dari UPBJJ UT Bandung. Saat ini saya sedang melaksanakan tugas praktek dari usaha ternak yang dimana saya mengambil peternakan ayam petelur. Dan sore ini saya ditemani dengan Bapak Maman. Ya. Ini Pak, saya mau izin di mana saya ada tugas dari kampus yang dimana saya ada beberapa pertanyaan untuk perihal peternakan ini Pak. Saya minta waktunya sebentar Pak. Dengan Bapak Maman ya. Pak, kalau lokasi peternakan ini gimana Pak ini Pak? Alamatnya Pak? Ini untuk lokasi di Kampung Cilutung, Desa Pongrang, Kecamatan Sarangkaya. Oke. Pak, kalau Bapak ini ternak ini udah berapa lama Pak? Untuk ternak di sini sekitar 5 tahun. Oh, udah 5 tahun ya? Ya, Ada 5 tahun, oke. Ini berapa ekor Pak? ini untuk kapasitas maksimal dari 1.150 ekor. 1150 ya. 1150. Dengan luas bangunan ini berapa Pak? Luas kandang ini Pak? Untuk seluruh luasan kandangnya ya, ini ukuran 6 meter kali 18 meter. 6 kali 18 meter. Oke. Pak, dengan ayam sebanyak ini tentunya Bapak juga ekstra ya untuk adanya pembersihan, perawatan, pemeliharaan kan begitu ya. Nah, saya pengen tahu juga Pak, kira-kira Pak setiap hari, setiap rutinitas Bapak untuk alat-alat yang disanitasikan, yang dibersihkan itu apa aja Pak ya? Untuk rutinitas setiap harinya ada yang pertama talang pakan ayam, Talang pakan. ya, yang kedua ada talang air minum ayam. Itu sehari berapa kali Pak? Oh, untuk pembersihan talang pakan ya, itu paling sehari sekali sebelum satu. memberikan makan ayam. Oke. Dan untuk pembersihan air minum ya, pakan air minum itu biasanya 2 kali dalam sehari. Oh, sehari 2 kali. Oke. Biasanya Pak, untuk alat yang digunakannya apa tuh Pak? Untuk alat yang digunakan untuk membersihkan air pakan talang air minum ya, ini yang air minumnya. Ya. Biasanya menggunakan kanebo Kanebo ya. atau lap Kain lah ya. Ya, lap kain. Kain. Oke. Terus apalagi Pak yang sekiranya dibutuhin Pak buat ngebersihin itu Pak? Untuk pembersihan itu ya talang pakan, Ya. itu kami bikin semacam apa ya, kayak serokan atau mau lihat contohnya nanti. Ya nantilah. Nanti ya, ada alatnya itu ya untuk membersihkan dari kotoran ayam, kotoran hewan yang lainnya atau bulu lah, bulu ayamnya juga nanti ada. Oh, jadi pakai serokan gitu juga ya? Ya, nanti pakai apa ya, bisa dibilang serokan, bisa dibilang semacam alat bantu atau gayung lah gitu. Gayung yang dibelah, ini dibelah 2. Oh, ya. Jadi untuk ngebersihin gitu ya? Ya. Oke, siap. Pak, biasanya di sini perawatan suka menggunakan desinfektannya apa Pak? Untuk perawatan Desinfektan? Ya, buat penyemprotan kan ya. Ya, itu biasanya pakai merek Medisafe atau Destan. Destan ya? Ya. Oke. Biasanya suka ada tambahan bahan kepekatannya lagi nggak? Atau cukup itu? Perekat maksudnya. Nggak ada, cukup itu saja. Itu ya. saja ya? Tadi Destan. Destan sama Medisafe atau Ya. Atau Medisafe ya? Ya. Nah, kalau untuk pembersihan itu biasanya yang tadi kata Bapak dilakukan setiap hari ya? Ya, itu. Nah, itu berarti rutin tiap hari. Ada juga nggak kalau yang sifatnya urgent gitu Pak? Untuk yang atau dadakan istilahnya Ya. Misalkan ini pembersihan dari kerak yang nempel bandel kan nggak bersih kalau pakai lap lap saja ya. Ya.
Itu biasanya ada pembersihan rutin sebulan sekali. 1 bulan sekali ya. Nah, itu bisa dibersihkan pakai apa namanya? Stainless yang kawat itu. Stainless itu ya? Ya, itu stainless yang buat Oh. bersihin katel Piring. Iya, gitu. ya. Itu ya. Yang biasanya pakai itu. Oh. Kalau misalkan itu urgent ya kalau ada Ya, itu ya. Kalau misalkan udah kotor itu Ya. bisa dilihat dari kondisi kotor atau bersihnya talang airnya gitu. Ya. Nah, kalau kayak pembersihan rutin itu apa? Biasanya Pak, misalkan ada wabah penyakit misalkan ya. Ya. Berarti kan itu suka ada urgenitas untuk antisipasinya tuh. Itu seperti apa Pak biasanya Pak? Untuk antisipasi gitu ya karena perubahan cuaca. Cuaca ya, dari Ya, cuaca. misalkan dari cuaca nih sekarang panas terus tiba-tiba hujan. Hmm. Biasanya itu untuk antisipasi mencegah penyakit biasanya disemprot pakai GPU sama Medicare. Oh, GPU sama Medisep. Ya, Oke. Dicampur gitu ya? ya dicampur Oh. di sekali semprot itu harus ada 2 bahan itu. Oke. Kalau untuk ini kandang dengan luas 6 meter kali 18 meter ini kira-kira suhunya berapa derajat Pak yang di sini Pak? Untuk suhu dikarenakan ini suhunya alami Alami ya, karena ventilasinya habis ya. ya ini Pak hanya mengandalkan suhu udara gitu. Ya. Itu paling sekitar dari 26 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius. Sampai 36 ya. Oh. Tergantung cuaca. Iklim lah ya. Oke. Nah, kalau di sini ini Pak, setiap baterai ini ukurannya berapa Pak baterai ini Pak? Untuk ukuran ada 2 macam. Yang pertama yang untuk isi 2 ekor ayam ya. Ya, Itu ukurannya 30 cm. 30 cm untuk 2 ekor, Ya. Kalau untuk yang 1 ekor itu 20 cm. 20 cm. Oke. Ada sedikit perbedaan. Ada sih perbedaannya ya. Oke. Nah, kalau ini juga saya lihat tidak menggunakan skam ya. Karena kondisi kandangnya ini ya. Kita nggak menggunakan sekam karena yang di bawah kandang ini terdapat kolam ikan ya. Jadi si kotoran ayam itu langsung jatuh ke kolam ikan. Oh, langsung ke kolam ya berarti ya. Ya. Jadi nggak usah perlu skam ya Ya, segala itu macam ya. nggak perlu pakai sekam. Oh, oke. Nah, kalau di sini Pak ada DOC-nya nggak sih Pak? Untuk DOC belum ada gitu ya. Karena kita masih beli kulit dari Java. Oh, pelet, beli langsungnya dari pelet ya. Dengan usia berapa Pak? Untuk pembelian kulit dari Java biasanya di usia 13 minggu. 13 minggu. Usia ayam 13 minggu ya. Oke. Nah, kalau usia minimal bisa bertelur itu di usia berapa tuh Pak? Untuk usia siap bertelur ya, Ya. itu biasanya sekitar di umur 21. 21 Itu udah 21 minggu. 21 minggu. Ya. Oke. Itu udah biasanya udah 90% lah bertelur. Udah produktif lah ya dia. Udah produktif. Untuk ini kan si ayam itu enggak sekaligus bertelur ya. Ya, ya. Jadi dari total misalkan ini mah 100 ekor. Nah, di umur 18 minggu atau 19 minggu udah ada yang bertelur 1 atau 2 ekor. Itu hal wajar. Oke. Itu untuk adaptasi pertumbuhan bertelur. Bertelur ya. Tapi di normalnya mah sekitar di usia 21 minggu berarti ya. Ya, itu normalnya di usia 21 minggu. Oke. Kalau masa produktifnya ini sampai usia berapa Pak? Nah, untuk usia produktif ya, dari mulai pertama atau yang Petelur gitu ya dengan dari usia 21 minggu ya, Ya. ambilnya. Itu sekitar 2 tahun lah atau setahun 8 bulan. Oh. biasanya. Kan pertama
ada penyebabnya. Yang pertama itu karena bibitnya, kedua karena jadi kalau udah tua itu telurnya suka jelek, Kak. Oh, jadi kualitas dari Nah, telurnya itu. sudah menurun. Ya, itu Ah. kualitas telurnya. Nah, kalau semisalkan kan kalau udah tua ya makin menurun. Ya. Nah, nanti ada pemilihan ayam yang sudah seminggu, dalam 1 minggu itu misalkan cuma 2 atau 3 kali bertelurnya. Nah, itu bisa dipisah, mau bisa dijual atau mau coba diobatin dulu pakai obat-obat yang tersedia. Tersedia, ya. Ya boleh itu kalau mau. Tapi kalau ini cuman untuk yang tua, itu yang sudah tua, kebanyakan di sini langsung dijual. Langsung dijual berarti ya. Oh. Jarang-jarang ada yang nyoba untuk ini. Pakai obat segala macam untuk perangsang lagi, jarang ya. Jarang di sini. Berarti langsung di ini ya. Ya langsung lebih baik milih baru lagi. Ya, gitu, ya. dari pulet lagi tadi ya. Ya. Oh, jadi ke bibit lagi ya. Ya. Oke. Ya mungkin itu sih untuk saat ini. Saya terima kasih banyak Kak, atas waktunya. Saya ada beberapa pertanyaan tadi sudah terjawabkan. Makasih banyak. Saya sudah dikasih waktu juga untuk bisa melihat langsung peternakan AA ini yang luar biasa gitu ya. Mungkin nanti saya akan minta waktunya lagi untuk tugas saya berikutnya ya. Baik, Oke. baik. Semoga bermanfaat, semoga lancar tugasnya. Amin. Ya. Oke, makasih banyak Kak. Saya pamit Kak. Sama-sama. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Ya, sekian dari saya untuk wawancara peternak yang dimana beliau adalah pemilik dari peternak ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.